stoikiometri reaksi. Jadi ini adalah menghitung jumlah mol dalam suatu persamaan reaksi. Misalnya reaksinya ini. Jadi kalau misalnya mol N2 diketahui, kita bisa mengetahui mol dari H2 dan mol dari NH3. Nah, itu menggunakan prinsip stoikiometri reaksi. Jadi menghitung mol dalam suatu persamaan reaksi. Nah, bagaimana caranya menghitung suatu mol dalam persamaan reaksi? Jadi kalau misalnya ini diketahui, bagaimana cara mencari mol H2, bagaimana cara mencari mol NH3. Nah, itu menggunakan perbandingan koefisien. Nah, dari persamaan reaksi ini bisa dilihat perbandingan koefisiennya adalah 1:3:2. Jadi yang mana koefisien itu adalah angka yang ada di depan senyawanya atau zatnya. Misalnya NH3 koefisiennya 2, H2 koefisiennya 3, N2 kalau tidak ditulis berarti 1, sehingga perbandingan koefisiennya 1:3:2. Nah, itu perbandingan koefisien. Nah, dalam persamaan reaksi, perbandingan koefisien itu menyatakan perbandingan mol dari zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Jadi perbandingan koefisien ini juga merupakan perbandingan mol dari zat-zat yang bereaksi. Jadi misalnya kalau yang bereaksi N2 yang bereaksi 1 mol, berarti H2-nya yang bereaksi adalah 3 mol, menghasilkan 2 mol NH3. Jadi karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Nah, kalau misalnya mol N2 yang bereaksi adalah 2, berarti mol H2 yang bereaksi adalah 6. NH3 yang dihasilkan adalah 4. Jadi itu perbandingan koefisien bisa digunakan untuk perbandingan mol juga. Jadi dalam persamaan reaksi di atas, 1 mol N2 bereaksi dengan 3 mol H2 menghasilkan 2 mol NH3. Jadi itu sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Nah, dari pernyataan ini bisa nanti dibuatkan rumus sebagai berikut. Jadi kalau misalnya mol N2 sudah diketahui, bagaimana mencari mol H2 dan bagaimana mencari mol NH3-nya. Nah, rumus yang digunakan seperti ini. Mol yang dicari sama dengan koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Nah, langsung saja ke soalnya. Misalnya ini. Reaksi yang tadi N2 tambah 3H2 menghasilkan 2 NH3. Jika jumlah mol N2 adalah 0,6 mol, tentukan mol H2 dan mol NH3. Jadi sudah diketahui mol dari N2-nya. Jadi ini mol yang diketahui. Kemudian ini mol yang dicari, berapa molnya. Nah, langsung saja. Jadi rumusnya mol yang dicari sama dengan koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui. Nah, sekarang mau mencari yang mana? Mau mencari H2 dulu misalnya. Jadi mol yang dicari adalah mol H2. Berarti rumusnya mol H2 sama dengan koefisien yang dicari, berarti koefisien H2. Ini maksudnya koefisien yang dicari ini adalah koefisien yang dicari molnya. Jadi saat yang dicari molnya kan H2, berarti mol H2 sama dengan koefisien dari H2 per koefisien yang sudah diketahui molnya. Yang sudah diketahui kan N2, berarti koefisien H2 per koefisien N2 kali mol yang diketahui, jadi mol N2. Jadi rumusnya jadinya seperti ini, mol H2 sama dengan koefisien H2 per koefisien N2 kali mol N2. Jadi yang dicari H2, jadi koefisien H2. Yang diketahui N2 sudah diketahui molnya 0,6, jadi koefisien N2 mol N2 sama dengan koefisien H2 3, koefisien N2 1, molnya 0,6, mol N2 3 per 1 kali 0,6 sama dengan 1,8 mol. Kemudian kalau mencari NH3 berarti sama mol yang dicari, mol NH3, koefisien yang dicari koefisien NH3, koefisien yang sudah diketahui, koefisien dari N2 sudah diketahui molnya maksudnya ya. Jadi N2 sudah diketahui molnya, jadi koefisien N2 kali mol yang sudah diketahui, mol NH3.
mol yang diketahui, mol N2 ini ya maksudnya ya, bukan mol NH3, ini mol N2 sama dengan 2/1 kali 0,6, 1,2 mol. Jadi ini ada kesalahan lagi, ini mol NH3. Mol NH3 sama dengan 2/1 kali 0,6. Jadi koefisiennya NH3 2, koefisiennya N2 1, kali mol N2-nya 0,6. 2/1 kali 0,6 sama dengan 1,2. Jadi itu mol NH3. Kemudian contoh berikutnya, aluminium larut dalam larutan asam sulfat menghasilkan larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Bersama reaksinya sebagai berikut. Berapa mol gas hidrogen dan mol larutan aluminium sulfat yang dihasilkan jika digunakan 0,5 mol aluminium? Jadi aluminiumnya sudah diketahui molnya. Nah, tadi saya lupa menjelaskan, seharusnya di awal dalam mengerjakan soal seperti ini harus dicek persamaan reaksinya dulu sudah setara atau belum. Jadi kalau sudah setara baru bisa mencari dengan rumus itu ya. Nah, sekarang ini dicek dulu sudah setara atau belum. Jadi lihat di kiri dan di kanan tanda panah sudah sama nggak jumlah zatnya atau jumlah unsurnya. Jadi ini Al-nya ada 2, di sini Al-nya 2 juga. H-nya ada 6, di sini ada 6. S-nya ada 3, S-nya juga 3. O-nya 12, O-nya 12. Jadi sudah sama, kiri kanan sudah sama, jadi sudah setara. Jadi sudah bisa dikerjakan soalnya. Nah, yang dicari adalah mol gas hidrogen dan mol aluminium sulfat jika digunakan 0,5 mol aluminium. Jadi aluminiumnya 0,5 mol. Ini sudah diketahui. Jadi mol yang sudah diketahui 0,5 mol aluminium. Yang dicari H2 dan aluminium sulfat. Jadi mol yang dicari sama dengan koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui. Nah, koefisien yang dicari inilah koefisien yang dicari molnya. Koefisien yang diketahui molnya. Mol yang diketahui. Jadi mol yang dicari adalah mol gas hidrogen, jadi H2. Di mol H2 sama dengan koefisien dari H2 karena ini yang dicari per koefisien yang sudah diketahui molnya. Yang sudah diketahui molnya kan Al. Berarti koefisien Al, koefisien H2 per koefisien Al kali mol Al. Jadi ini yang sudah diketahui. Koefisien H2-nya 3, Al-nya 2 kali 0,5 mol Al. Itu sama dengan 0,75 mol. Kemudian yang kedua, mol aluminium sulfat. Jadi mol ini Al2SO4 3 kali. Jadi ini dicari, berarti mol Al2SO4 sama dengan koefisien yang dicari. Nah, ini maaf juga ada kesalahan. Koefisien yang dicari adalah koefisien dari Al2SO4-nya dibagi dengan koefisien yang sudah diketahui Al-nya. Jadi koefisien Al2SO4 3 kali per koefisien Al ya, kali mol Al. Jadi ini maaf ada kesalahan. Ini harusnya koefisien Al2SO4 3 kali dibagi koefisien Al dikali mol Al. Nah, itu sama dengan mol Al2SO4 3 kali itu sama dengan koefisiennya 1 dibagi koefisien Al2 dikali 0,5 mol Al sama dengan 0,25 mol. Jadi ini mol Al2SO4 dikali ya. Jadi mohon maaf ada kesalahan. Nah, itu mencari mol dalam suatu persamaan reaksi. Nah, sekian penjelasan saya tentang konsep mol. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.